أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan yang baru, masalah bab berwudu. Setelah berwudu nanti kita akan masuk ke dalam bab tayamum, baru kemudian masuk ke dalam bab salat. Ya. Yang pertama, berwudu. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang Allah sebutkan ini dari masalah rukun wudu ini yang wajib-wajib yang harus dilakukan oleh seorang. Hah? Gelap ya? Oh, sebentar. Iya, sudah. Jelas? Kabar masih, coba. Sudah jelas ya? Iya. Yang tadi layarnya posisinya gelap tadi. Jelas? Nah, sudah ya? Lumayan. Nanti disetting lagi insyaallah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang masalah wudu ini ada 4 di sini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri mengerjakan salat, maksudnya, maka basuhlah wajah kalian. Nanti detail hadisnya ada dalam hadis Nabi SAW dari Utsman bin Affan. Kemudian dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usap kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki, karena ada orang yang wudhu sampai dengkul. Betul nggak? Benar apa salah? Jelas dalilnya. Ada bahkan orang yang cuma kakinya, terutama kaki ini, kenain air kanan kiri selesai, kanan kiri selesai. Apakah ini cara wudhu yang benar? Nanti kita jawab. Ya, makanya dalam perkara wudhu aja kita banyak yang salah sebenarnya. Ya, makanya terkadang kenapa sholat kita, karena wudhu itu menentukan sholat. Kalau wudhunya sempurna, maka sholatnya akan baik. Tapi kalau wudhunya sudah bermasalah, sholatnya juga ikut bermasalah sebenarnya.
Nah, dalam hadis perhatikan baik-baik secara detailnya. Dari Utsman bin Affan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 226. Ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, da'a biwudu'in. Ya, dia meminta air untuk berwudu. Fatawadda'a, maka kemudian Utsman bin Affan berwudu. Mulai dari apa? Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Kaffai itu apa? Tangan ini, tangan. Ini disebut kaffai. Membasuh kedua tangannya berapa kali? 3 kali. Tahu mencuci enggak? Istilah mencuci. Nah, namanya mencuci. Berapa? 3. Kita pelan-pelan ya. Nanti kemudian baru kita bahas detailnya di bawahnya. Ini secara umum kita bicara. 3 kali. Sudah? Kemudian thumma madmada wastanthara. Kemudian kumur-kumur. Istinthar itu apa? Masuk ke dalamnya juga istinsak, tapi enggak disebutin di sini. Wastanthara, kumur-kumur, kemudian apa? Memasukkan air ke hidung. Jadi nanti caranya kita juga akan bahas. Jadi sebagian diseruput, kemudian dimasukin ke hidung, dikeluarin. Ada nanti beberapa cara, ya, yang dimana dijelaskan dan ketiganya semuanya benar semua. Ya, jelas. Kumur sambil masukkan air ke hidung. Thumma ghasala wajahahu thalatha marrat. Membasuh wajah. Tahu istilah wajah ya? Ini wajah. Ini wajah. 3 kali. Kadang-kadang orang sampai ke atas. Jelas? Nih. Setelah yang ini, kemudian ini. Ya, ini pertama tangan, ya, cuci tangan, kemudian kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung 2, yang ketiga basuh wajah berapa kali? 3 kali. Sudah? Thumma ghasala yadahul yumna il marafiq. Perhatikan, ya, mencuci kedua tangannya sampai siku. Yang kanan dulu 3 kali. 3 ini batasan paling banyak. Nanti kita juga bahas. Ya. Sudah? Kemudian thumma ghasala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian membasuh tangan kirinya kayak yang tangan kanan. Berapa kali? Sampai ke mana? Siku. Oke. Kemudian thumma masaha ra'sahu. Perhatikan kata-kata masaha ra'sahu. Masaha itu apa? Nah, ini dia yang salah. Makanya kepala kita kayak orang mandi. Karena salah pengertian. Masaha itu artinya ngusap. Sistemnya gimana ya, ikhwah? Yang penting tangan basah, bukan banyak air. Kadang-kadang apa? Sekalian diguyur. Itu namanya mandi. Caranya air ini, ya, di tangan yang penting basah, kemudian diusap dengan benar-benar mengusap. Makanya bedakan antara membasuh dengan mengusap. Paham kan? Membasuh, mencuci kan beda. Airnya lebih banyak nggak? Tapi kalau mengusap cuman basah doang. Basah. Nanti ada beberapa cara juga. Tarik ke belakang, kemudian depanin lagi, selesai. Ada yang jadi permasalahan cuman apa? Di ujung doang. Tirut, ini selesai. Ini rusak ya, ikhwah. Selama ini banyak yang salah nggak kira-kira? Banyak. Dari poin ini aja udah bermasalah. Kenapa kok nggak ditulis 3 kali? Karena cuman sekali. Kita main antem semua, 3 kali semua pokoknya, Ustaz. Kepala sekali, cuman basah tangan, tarik ke belakang, depanin lagi, selesai. Bagi yang perempuan gimana? Nanti kita juga akan bahas juga misalnya. Ya, ini kita bicara secara umum, yang penting kita tahu gambaran globalnya. Dan titik masalahnya kita di mana tadi kita tahu. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Mencuci kakinya sampai mata kaki. Perhatikan batas akhirnya mata kaki, jangan los ke atas. Ya, yang jadi permasalahan orang kadang-kadang yang penting kena air selesai. Sudah, Ustaz. Itu namanya bukan nyuci. Nyuci itu apa? Tangan ikut gak? Bahkan ada sunnahnya menyela-nyela jari. Tapi kita bahas pas waktu di sini. Ya. Kemudian apa? Thumma ghasala al-yusra mithla dhalik. Kemudian cuci yang kaki kiri sama kayak yang kaki kanan sampai mata kaki. Sudah. Maka bedakan antara istilah ghasala sama masaha. Jangan dipukul rata. Masaha itu usap. Paham ya sistemnya ya? Kalau ghasala tuh nyuci nih. Namanya ghasala. Paham di sini? Sambil di sela-sela. Ini namanya ghasala. Ya, dalam sistem bahasanya udah beda. Nggak akan pernah sama. Orang mengatakan antum megang sesuatu itu namanya nyentuh, namanya masaha. Kalau antum mandi itu disebut dengan apa? Ghasala, ghusl. Ya. Kemudian thumma qala, kemudian Utsman bin Affan mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu kayak wuduku ini. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan apa? Man tawadda'a nahwa wudu'i hada thumma qama raka'atain la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, kemudian aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu kayak wuduku ini, kemudian berdiri sholat 2 rakaat. Sholat apa kira-kira? Sholat sunnah wudu sah. Ya, kemudian la yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia tidak ngomong-ngomong sama dirinya di antara wudu sama sholatnya. Jadi habis wudu langsung sholat, gak pakai ngobrol. Ya, maka kemudian apa? Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jelas sampai di sini? Ya. Nah, kemudian Ibnu Syihab mengatakan apa? Kanal ulama kami yaquluna hadzal wudu'il asbagh ma tawadda'a bi ahadun lis-shalah. Ini merupakan wudu yang paling sempurna yang dipakai seseorang berwudu untuk salat. Jelas? Nah, kenapa pada waktu istinthar tidak disebutkan istinsyak juga? Ya, ini dihapus karena menjadi kelaziman. Jadi kalau orang istinthar masukin air ke hidung pasti ngeluarin kan? Apa langsung ditelan? Makanya tidak disebut dengan istinsyak juga. Jelas? Narik air otomatis juga ngeluarin. Makanya dalam hadis itu lebih global pembahasannya. Ya, yang dimana yang ada kelaziman yang di situ tidak disebutkan perkataannya. Jelas penjelasannya? Kemudian niat wudu. Apa hukum niat wudu? Hukumnya apa? Sepi, antara sebagian besar kayaknya ragu-ragu. Mau jawab takut salah. Niat wudu khilaf di antara ulama. Ada 3 pendapat. Pegang ini baik-baik, dan pendapat yang terkuat nanti saya jelasin supaya kita paham dengan detail. Jadi wajib, berarti kalau nggak salah. Perhatikan baik-baik. Ada 3 pendapat sekaligus. Yang pertama, ya, niat wudu ini ya disebutkan adalah syarat, merupakan syarat wudu. Jadi kalau kemudian nggak pakai niat batal nggak? Kalau syarat, yes. Paham ya? Nah, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah sama Hanabilah berpendapat dengan pendapat ini. Jelas? Oke. Sehingga ya yang berwudu nggak pakai niat, maka wudunya nggak sah kalau pegang pendapat ini. Yang kedua, niat wudu hukumnya sunnah. Dan sedangkan niat tayamum hukumnya wajib. Ada dalilnya juga mereka.
yaitu madhab Hanafiyah. Pengikutnya siapa? Abu Hanifah. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, dijelasin. Ada hadisnya. Ya, mereka beristimbat dari hadis Nabi SAW. Di dalam kitab Tabyinul Haqa'iq disebutkan, ya, kata Al-Imam, ya, Az-Zailai menyebutkan adalah wa annahu alaihi salam lam yu'allimul a'rabi an-niyah hina 'allamahu al-wudu' ma'a jahli. Ya, di mana Rasulullah tidak mengajarkan kepada orang Badui untuk berniat ketika mengajarkan wudu, padahal dia tidak tahu. Tapi langsung diajarin apa? Wudu. Maka ini menunjukkan bahwa niatnya adalah sunnah. Walau kana farada la'allamah. Kalau seandainya Nabi mewajibkan, maka pasti Nabi akan mengajarkan kepada orang Badui. Tapi Rasulullah langsung mengajarkan wudunya. Ya, li'annahu syartus salah la yaftaqiru ila niyah kasair syuruti bi khilafit tayammum. Kenapa? Karena, ya, wudu itu adalah syarat sahnya sholat, maka tidak membutuhkan niat. Ya, seperti syarat salat, ya, seperti syarat yang lainnya. Berbeda dengan tayamum. Tayamum itu harus niat. Ini pendapatnya siapa? Hanafiyah. Pendapat yang ketiga, boleh wudu, mandi junub, tayamum tanpa niat, boleh. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Faham hukumnya boleh, ya? Jadi bisa enggak, bisa iya. Ya. Apa dalilnya? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Berkata Imam Nawawi, berdalil dengan ayat ini, maka akan wajibnya niat ketika berwudu adalah li'anna ma'nahu faghsilu wujuhakum lis-shalah wa hadha ma'na niyah. Kenapa? Karena arti membasuh wajah kalian untuk sholat, dan ini adalah pengertian niat. Membasuh wajah. Ini yang disebut dengan niat. Pas basuh wajah, itu istilahnya gitu. Ya. Dalil wajibnya niat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abu Hafsin, innamal a'malu binniyat. Keumuman hadis ini, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Berarti menunjukkan setiap amalan harus pakai niat. Al-Imam Nawawi mengatakan wa qala jamaahirul ulama min ahli al-arabiyyah, ya, wa usul wa ghairuhum, ya, lafdhu innama mawdi'atun lil hasri, ya, tuthbitul madhkur wa tanfi ma siwahu, fataqdiru hadzal hadits innamal a'malu tahsibu bin niyah. Mayoritas ulama dari ahli bahasa dan juga para usuliyin dan yang lainnya mengatakan kata-kata innama diletakkan untuk tahsir, pembatasan. Kalau kita bilang, ya, menetapkan apa yang disebutkan dan menafikan selainnya. Berarti apa? Makna di sini sesungguhnya amalan-amalan dianggap dan dihitung tergantung dengan niatnya. Berarti semua amalan tadi, ya, maka akan Allah nilai tergantung niatnya. Berarti niatnya hukumnya apa? Wajib. Wala tahsabu idza kana bila niyah. Dan enggak dianggap kalau enggak pakai niat. Enggak dihitung kalau enggak pakai niat. Seperti apa? Wa fi dalilun ala anna taharah wa hiya wudhu ghusl tayammum la tasihhu illa bin niyah. Kayak apa? Ketika bersuci, wudu, mandi junub maksudnya, mandi besar, ya, kemudian tayamum enggak sah kalau enggak dengan niat. Begitu juga salat dan yang lainnya. Jelas di sini ini pendapat dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj. Jelas sampai di sini? Paham, ya? Jadi menunjukkan apa? Kalau balik ke dalil innamal a'malu binniyat, berarti hukum niat apa? Wajib, selesai.
Ya, walaupun ada terjadi khilaf, tapi secara yang rajih maka harus pakai niat. Sudah. Oke. Sekarang apa hukumnya membaca basmalah? Para ulama khilaf. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Kapan baca bismillah, basmalah? Pada waktu mau wudu, baca bismillah, tidak pakai lanjutin lagi ar-rahmanir rahim. Cukup bismillah. Paham di sini? Hukumnya sunnah sebagian berpendapat ini. Perhatikan perbedaannya. Walaupun seseorang ketika nggak membaca bismillah, tetap hukumnya sah bagi yang mengatakan sunnah. Pertama, membaca bismillah hukumnya wajib. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalilnya apa? Dari Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri, dari bapaknya Abi Sa'id al-Khudri. Ya. Disebutkan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah. Berarti hukumnya apa? Wajib. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, membaca bismillah termasuk sunnah, bukan wajib. Pendapat ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama, dan ini pendapat yang paling kuat. Dalilnya apa? Yang pertama, hadis Nabi SAW. Ya, dijelaskan di dalam hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya dhaif. Maka bisa diambil nggak hujahnya masalah hukum hadis dhaif? Nggak bisa. Waruya Ibn Adi fil Kamal an Ahmad ibn Hafs as-Sa'di qala su'ila Ahmad ibn Hanbal yakni wa huwa hadir an tasmiyatil wudu' faqala la a'lam fihi hadithun yuthbat. Dikatakan ketika Ahmad ibn Hafs as-Sa'di ini tanya sama Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis membaca wudu dengan bismillah, ya, maka dia mengatakan aku tidak mengetahui ada hadis yang sahih tentangnya. Berarti apa? Hadis ini lamah aqwa syai'u fihi hadis Katsir ibn Ziyad an Rabih wa Rabih rajulun laisa ma'ruf. Kenapa? Karena ada periwayat yang tidak dikenal. Ini yang membuat jadi apa? Lemah. Jelas sampai sini? Berarti pendapatnya apa yang benar? Yang benar adalah hadis ini lemah, dan yang benar wudunya hukumnya sunnah, baca dengan bismillah. Kemudian dalil yang kedua, karena Nabi ketika mengerjakan wudu beliau memerintahkan apa? Fatawaddo kama amarakallah jalla wa azza. Berwudulah sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkanmu. Ya. Maksudnya apa? Dan ini merupakan isyarat firman Allah dalam surat Al-Maidah. Di dalamnya disebutkan untuk baca bismillah enggak? Surat Maidah ayat 6. Enggak ada kan? Nah, maka di sini hukumnya sunnah. Kalau wajib maka Rasulullah menyuruh untuk apa? Tasmiyah. Ya. Yang ketiga, Imam Nawawi menyebutkan bahwa seandainya hadis tersebut sahih, maka maksudnya adalah menafikan kesempurnaan, bukan membatalkan. Kalau sahih ya, maka disebutkan apa? Tidak sempurna wudu yang tidak menyebut nama Allah. Tidak sempurna, bukan membatalkan dong. Kalau sahih, tapi hadis ini enggak sahih. Jelas? Yang keempat, ya, juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Rafi'ah ibn Rafi', innaha la tatimmus salah ahadikum hatta yusbihal wudu kama amarahullah azza wa jalla. Sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Fa yaghsilu wajahahu
wa yadayhi ilal mirfaqain. Dikatakan maka dia membasuh wajah dan tangannya sampai siku. Maka dalam hadis ini tidak menyebutkan apa? Tidak menyebutkan bismillah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Dari sini yang kelima, karena di dalam ayat wudhu tidak terdapat perintah basmalah. Yang keenam juga para perawi yang menjelaskan tentang hadis sifat wudhu Rasulullah SAW tidak ada yang menyebutkan basmalah. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua, mencuci tangan sampai pergelangan. Perhatikan baik-baik masalah ini. Ini kan yang pertama ya. Habis sunnahnya baca bismillah, kemudian mencuci tangan sampai pergelangan. Hukum membasuh kedua tangan ketika memulai berwudu adalah sunnah. Saya jelasin dalilnya. Hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau nggak pakai itu wudunya sah nggak? Sah. Ya, sehingga seseorang meninggalkan membasuh kedua tangan, wudunya tetap sah. Dan ini adalah ijma ulama sepakat. Ulama sepakat. Nggak ada khilaf. Sampai di titik ini paham? Ada nggak di kitab yang itu sifat salat Nabi? Ada ya? Yang dibagikan? Pada nggak bawa? Ya, insya Allah. Coba perhatikan, ada nggak pembahasannya? Nggak ada. Harusnya ada di bab wudu. Hah? Ada? Nggak ada, langsung sholat itu ya? Oh ya udah. Oke. Kemudian sampai sini paham ya? Ya. Al-Imam Ibnul Mundhir menjelaskan ajma'a kullaman nahfadhu anhu min ahli ilm ala anna al-ghusl yadain fi ibtida'il wudu' sunnah. Dan telah disepakati semua yang kami ketahui dari kalangan ahlu ilmi, ya, para ulama, bahwa membasuh kedua tangan di permulaan wudu adalah sunnah. Jadi gak ada khilaf sudah. Nanti mau pakai silahkan, namanya mengikuti sunnah. Kalau enggak juga enggak masalah, karena bukan sebuah kelaziman. Yang berikutnya adalah ya tamat madha wastinthar, berkumur kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian juga istinthar kemudian istinsyak. Coba berkumur-kumur menghirup air ke hidung disebut dengan apa? Istinsyak dulu. Kemudian setelah itu mengeluarkannya disebut dengan apa? Istinthar. Kumur-kumur namanya tamat madha, yaitu kumur-kumur. Ya. Para ulama berselisih tentang masalah kumur-kumur dan istinsyak. Jelas? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak wajib kumur-kumur dan istinsyak, tetapi hukumnya sunnah. Ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, mayoritas. Jelas? Dikatakan oleh Ibnul Humam, ulama Hanafi, ketika menjelaskan sunnah-sunnah bersuci, menyebutkan perkara diantaranya berkumur-kumur dan istinsyak masuk ke dalam sunnah. Kemudian juga ulama Maliki namanya ya Qarrafi'i, disebutkan bahwa menjelaskan sunnah-sunnah wudu masuk ke dalamnya kumur-kumur dan istinsyak. Maka jumhur ulama dari kalangan Maliki Hanafi menyebutkan masalah ini. Imam Nawawi, kalangan siapa? Syafi'iyah. Kenapa? Karena muridnya Imam Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah. Paham ya? Menjelaskan ya kumur-kumur dan juga istinsyak adalah sunnah, ya, dan juga ini merupakan salah satu madhab Imam Ahmad. Ada yang tahu nggak kenapa Imam Syafi'i sama Imam Ahmad madhabnya banyak yang sama? Saya sudah pernah jelasin. Kenapa? Karena mereka tukar-tukaran ilmu. Imam Syafi'i ngajarin Imam Ahmad masalah fikih, Imam Ahmad ngajarin Imam Syafi'i masalah hadis. Jadi kalau madhab Syafi'i sama madhab Hambali berantem aneh.
Kenapa? Karena ilmunya 11-12, cuma nukar doang. Ya, harusnya sama. Jadi antum jangan heran kalau di madhab itu banyak yang sama. Pendapatnya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad yang asli ya, bukan muridnya. Karena muridnya bisa jadi menghilafi gurunya. Banyak pendapat Imam Syafi'i diselisih sama muridnya, nggak sejalan, banyak, nggak sedikit. Makanya antum harus paham masalah ini. Tapi ketika pendapatnya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad yang asli, itu pendapatnya sama, mirip. Karena cuma nuker doang ilmunya. Saling belajar satu dengan yang lainnya. Kalau Imam Malik, maka itu menjadi gurunya Imam Syafi'i. Karena mengambil ilmu dari Imam Malik. Sama juga Imam Abu Hanifah juga diambil ilmu sama Imam Syafi'i. Makanya dua madhab ini berbeda jelas. Tapi kalau dua madhab yang sisanya antara Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal sama. Berbeda mungkin khilaf nggak banyak. Makanya Imam Nawawi menyebutkan dalam kondisi yang sama. Di dalam kitab Majmu' disebutkan bahwa madhab Syafi'i berkumur-kumur dan juga istinsak hukumnya sunnah. Begitu juga salah satu riwayatnya Imam Ahmad sama. Jelas masalah ini? Nah, dalil yang menjelaskannya tidak wajib berkumur dan istinsak banyak. Di antaranya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Disebutin kumur-kumur enggak? Enggak. Dalam Al-Quran jelaskan nih. Karena ini merupakan yang wajib-wajib yang Allah sebut. Yang wajibnya apa aja? Wajah, tangan, kepala, kaki. 4. Ini yang wajib. Dan semuanya Allah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jelas ya? Kalau kumur-kumur itu wajib, maka tentunya disebutkan di awal. Ya. Yang kedua, di dalam sunnah disebutkan ya, dalam riwayat Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dikatakan madmadatu wastinsyaq sunnah. Kumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung hukumnya sunnah. Jelas? Tapi hadis ini dikatakan katanya lemah. Kenapa? Ada namanya perawi Ismail ibn Muslim dan juga Al-Qasim ibn Ghusl, yang dimana mereka adalah lemah. Kemudian yang ketiga adalah fatawaddo'a kama amarakallahu jalla wa azza. Rasulullah mengatakan berwudu sebagaimana Allah perintahkan. Berarti nggak disebutkan kumur-kumur kan? Maka di sini yang tidak disebutkan sama Allah selain 4 ini hukumnya sunnah, persis. Ya. Ini sisi pendalilannya. Dan juga diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi', jelaskan innaha la tatimmu salati ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahullah azza wa jalla. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian ya salatnya sampai menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Fayaghsilu wajahahu wa yadayhi ilal mirfaqain. Kemudian dia membasuh wajah dan kedua tangannya sampai ke siku. Berarti ini menunjukkan apa? Tidak disebutkan wudu di situ. Tidak disebutkan kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Maka ini menunjukkan sunnah. Ya, inilah. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan juga perkataan Imam Syafi'i, wa hadha dalil qawi. Ini merupakan dalil yang kuat. Fa inna la yuhfad dalika an ahadin minas sahabah wala tabi'in illa an ata' wa tathbat anhu annahu raja'a ila al-ijab al-i'adah. Dalil yang kuat ya, karena tidak diketahui dari satu pun dari kalangan ulama dan tabi'in kecuali dari Atha aja. Ya, beliau rujuk dari pendapatnya wajib mengulangi wudunya jika meninggalkan kumur-kumur dan istinsyaq. Yang mengatakan itu cuma satu aja. Dari siapa? Atha Ibn Abi Rabah. Jelas? Sisanya mengatakan sunnah. Ya. Bahkan dikatakan Atha ini siapa? Siapa Atha ini? Tabi'in. Bukan sahabat kan? Makanya dikatakan
Ya, coba perhatikan. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, ya, tidak ada riwayat dari seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang mewajibkan bagi orang yang tidak masukkan air, ya, ketika wudhu pada pangkal janggutnya dan kedua jambangnya, ya, dan atas orang yang meninggalkan kumur-kumur dan istinsak harus mengulang sholatnya. Nggak ada satupun sahabat nggak ada yang ngomong kayak gitu. Berarti yang berpendapat siapa tentang wajibnya? Cuman tabi'in aja, itu pun satu orang, namanya Atha Ibn Abi Rabah. Ya, ini dalil yang menunjukkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan wajibnya kumur-kumur dan istinsak. Dan ini pendapatnya diantaranya ada riwayat yang lain dari Imam Ahmad, ya. Kemudian ada pendapatnya Ibn Abi Lail, kemudian dari Ishaq. Ya, pertama, Nabi SAW senantiasa melakukan keduanya dan tidak pernah meninggalkan keduanya. Kalau memang hanya sunnah, maka Nabi akan meninggalkan keduanya. Ini pendapatnya mereka. Jawabannya adalah akan tetapi dalil ini, ya, diwajibkan bahwa sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi tidak selalu menunjukkan wajib. Ya, Rasulullah SAW sholat malam terus gak? Pertanyaan, sholat malam wajib gak? Nah, jelas di sini. Yang senantiasa Rasulullah lakukan belum tentu wajib. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan basuhlah wajah kalian sedangkan mulut dan hidung termasuk wajah. Ya. Makanya istilahnya mulut dan hidung termasuk wajah. Mereka nggak bahas masalah telinga. Mulut dan hidung posisinya di mana? Wajah sama telinga terpisah nggak? Mulut dan hidung di mana? Di dalam sini. Betul nggak? Allah mengatakan faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Areal wajah itu ada mulut sama hidung. Telinganya sini. Nggak masuk. Kalau bicara kepala baru telinga masuk. Jelas di sini. Maka dari ini menunjukkan keumuman. Maka mereka mencarah mengatakan berarti mulut dan hidung ini masuk di awal. Tapi Allah hanya menjelaskan wajah saja masuk di dalamnya. Kalau dijelasin detail, maka mulut dan hidung di awal masuk. Ini pendapatnya nih. Ya, nah sanggahannya apa? Yaitu wajah tidak dinamakan dengan wajah kecuali untuk menghadap. Yang dihadapkan apanya? Muka. Mulut dan hidung dihadapin enggak? Nah, enggak, orang menghadapkan mulut gini. Paham? Ya, ini bicara bahasa sudah. Para ulama tuh banyak khilaf di bahasa. Antum biar harus paham. Kenapa saya jelasin khilaf? Supaya ketika ada pertanyaan lain di antum bisa jawab. Ya, kalau kita cuma secara global aja kita pelajari, loh ada pendapat ini, buyar kita langsung. Loh, iya ya, antum akhirnya ragu. Kalau antum paham detail khilafnya, makanya usahakan untuk catat. Ya, kalau paham detailnya, maka ada pendapat lain antum bisa jelasin. Loh ini loh aturan aslinya kayak gini. Karena ini munculnya ini sebagai sunnah, dalilnya ini. Itu yang harus kita pahami. Ya, kayak saya kasih contoh lah. Ya, apakah kemudian ketika antum sholat id, ya, harus takbir 7 kali sama 5 kali? Boleh nggak 1 kali? Hukumnya apa? Karena ada suatu kejadian, anak pesantren sholatnya takbir 1 kali, langsung dia mengatakan subhanallah, karena nggak ngerti kan. Paham di sini? Dia mengatakan itu wajib. Salat id takbirnya 1 kali. Allah, terus dia langsung baca ya ini. Ini merupakan sunnah. Makanya hal yang seperti ini kita harus paham. Kenapa? Harus belajar detail masalah wudhu. Karena wudhu hukumnya apa? Semua yang wajib dalam ibadah maka mempelajari hukumnya wajib setiap muslim. Kalau kita nggak mempelajarinya,
Bahkan kata Rasulullah dalam hadisnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memberikan udzur bagi seseorang yang ditangguhkan umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya? Ketika orang sudah umur 60 tahun ke atas, nggak ada lagi kata-kata saya nggak tahu atau awam berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib beserta hukumnya. Jadi nggak ada istilah lagi saya nggak tahu kemudian Allah kasih rukhsah. Nggak ada rukhsah bagi orang yang umur 60 tahun ke atas. Karena sudah cukup dikasih waktu buat belajar. Makanya Anda harus tahu masalah ini dengan baik. Pentingnya kita ini wudu perkara yang wajib. Sholat perkara yang wajib. Ketika kita nggak mau belajar, maka kita akan kena dosanya kalau kita salah. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian ini tidak terjadi kecuali sesuatu yang zahir, yang tampak. Sedangkan yang di dalamnya ada mulut dan hidung bukanlah muwajah. Nah, sedangkan yang antum cuci kalau kumur-kumur apa? Mangnya luar mulut atau dalamnya? Dalam. Itu tampak nggak? Angan tuh ngadepin orang nggak mungkin. Mungkin. Kata orang ngapain nih orang katanya. Betul nggak? Atau menampakkan hidungnya di dalamnya. Antum menampakkan hidung antum nggak dari dalamnya? Enggak kan? Maka pendapatnya adalah yang dimaksud wajah adalah apa yang tampak dari wajah secara umum. Kalau antum basuh secara umum, maka bibir antum kena nggak? Luar hidung kena nggak? Persis. Itu yang dimaksud. Namanya disebut dengan muwajah. Ya. Makanya Al-Imam Tabari mengatakan wal arabu la tusammiya wajhan illa ma waqa'at bihil muwajah. Ini secara bahasa. Orang Arab tidaklah menamakan wajah kecuali sesuatu yang digunakan buat menghadap. Yang antum hadapin apa? Luarnya. Betul nggak? Dalamnya nggak, antum nggak menghadap. Maka disebut wajah itu sudah luarnya wajah itu sudah. Dalam-dalamnya nggak termasuk. Ya, oke. Ini jawabannya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa riwayat-riwayat dari Nabi SAW semuanya datang dalam bentuk perintah. Sebagaimana idza tawadda'a ahadukum fal yastanshiku ya biman khiraihi minal ma' thumma liyastanthir. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkan air ke dalam hidung, ya, kemudian keluarkan. Ini menunjukkan kalau Rasulullah memerintahkan, di riwayat Imam Muslim, kalau Rasulullah memerintahkan berarti hukumnya wajib. Ini pendapatnya. Cara jawabnya gimana? Ya, sisi pendalilan semua dalil ini menggunakan perintah. Idza tawadda'ta famatmid. Kalau engkau berwudu maka berkumurlah. Perintah bukan matmid. Ya. Maka hukumnya wajib. Sanggahannya ya ikhwah, kita harus paham hal yang dapat diwajibkan seperti ini yang telah lalu Ibnu Jarir mengatakan fa'in fi ijma'il hujjah ala anna dzalika ghairu fardin wajib. Maka sesungguhnya dalam ijma' terdapat hujjah bahwa hal itu bukanlah wajib dalam ijma'. Ya, maka kalau masih ada perselisihan berarti bukan ijma'. Ada khilaf enggak? Kalau ijma' para ulama maka kemudian jadi wajib. Kalau terjadi khilaf sudah nggak disebut sebagai satu hukum yang tetap. Jelas di sini? Oke. Nah, caranya pertama ya dengan menggabungkan antara kumur-kumur dengan istinsyak. Ada beberapa cara, ada dua. Pertama ya ciduk air 3 kali dengan kanan, kemudian kumur-kumur langsung masukin air ke hidung, keluarin. Ambil air lagi, kumur-kumur masukin air ke hidung, keluarin. Jelas? Ini caranya. Paham sampai sini? Cara kedua, hanya melakukan 1 kali ciduk, kemudian dari 1 kali ini kumur-kumurnya 3 kali, kemudian ininya juga 3 kali. Tapi 1 kali ciduk, jadi kumur-kumur langsung sedikit hirup, keluarin, kumur-kumur sedikit hirup, keluarin, kumur-kumur sedikit hirup, keluarin. Tapi 1 kali ciduk air. Kalau yang tadi 3 kali dengan 3 kali kumur-kumur dan istinsyak. Jelas? Ya. Kemudian mengambil air lagi, 1 ciduk lagi, kumur-kumur
sisanya istinsak 3 kali 3 kali. Lalu ambil air lagi, kumur-kumur istinsak 3 kali 3 kali. Jelas? Paham di sini caranya? Jadi yang pertama ngambil air dengan berapa kali? 3 kali ciduk dan juga 3 kali kumur-kumur. Jadi dipisah. Ya, jadi dalam posisi apa? Kumur-kumur dan juga istinsak. Sama. Kemudian mengambil air lagi, kemudian kumur-kumur dan juga sisanya istinsak. Kalau yang satunya lagi nyiduk 1 kali untuk 3 kali kumur-kumur untuk 3 kali istinsak. Ini yang dimaksud. Yang satu ngambil air 3 kali, yang satu ngambil air 1 kali. Jelas? Oke. Kemudian cara yang kedua, memisahkan antara kumur-kumur sama istinsak. Jangan disatuin, sendiri-sendiri. Jadi caranya gimana? Dengan 6 kali ciduk. 3 kali ciduk kumur-kumur, keluarin. Jelas? Selesai kan? Baru ambil air lagi 3 kali lagi, ya, dengan untuk istinsak, keluarin, ambil lagi, istinsak, keluarin, ambil lagi, istinsak, keluarin. Berarti airnya berapa? 6. Cara kedua, dengan cara 2 kali ciduk. 1 kali ciduk, 3 kali kumur-kumur. Kayak yang tadi tapi dipisah. Sekali ciduk, kumur-kumur 3 kali. Jelas? Satu lagi, sekali ciduk, istinsak 3 kali. Jelas? Oke. Dan ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi antum boleh salah satu dari keduanya. Berarti ada berapa cara totalnya? 4. 2 menggabungkan kumur-kumur dan istinsak. 2-nya lagi memisahkan. Yang dimana 2 ngambil airnya 3 kali. 3 kali, jelas? Yang 2-nya lagi ngambil airnya berapa? 1 kali. Buat 3 kali kumur-kumur dan istinsak. Baik dipisah ataupun digabung. Ini paling gampangnya yang itu harus paham. Ada yang mumet, pusing? Gak ada ya? Aman semua? Paham ya? Oke. Jadi antum harus, makanya masalah ini saya akan jelasin pelan-pelan karena masalahnya hukumnya apa? Wudu wajib. Jangan sampai salah. Ya. Kemudian insya Allah yang berikutnya baru kita membahas tentang masalah apa? Wajah, tangan, kepala, kaki, termasuk telinga. Telinga itu diikutkan sunnahnya di mana? Di kepala. Jadi langsung masuk ke telinga. Jelas? Tapi kepalanya wajib, telinganya sunnah. Nanti saya jelasin masalah ini semuanya. Jelas ya? Jadi pelan-pelan. Usahakan ngikut sampai selesai. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara yang Allah benci, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan menyelamatkan kita dari fitnah dunia serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.